Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas topik tentang peluang. Peluang definisinya adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, di mana PA, simbol dari peluang kejadian A, adalah hasil bagi antara banyak titik sampel dibagi dengan banyak ruang sampel. Dan kita harus memahami bahwa nilai kisaran peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, di mana bahwa apabila peluang kejadian A bernilai 0, itu yang kita sebut dengan kejadian yang mustahil terjadi. Dan jika peluang kejadian A bernilai 1, itu yang kita sebut dengan kejadian yang pasti terjadi. Selanjutnya, frekuensi harapan adalah hasil kali dengan banyak percobaan dikali dengan peluang kejadian A. Nah, dalam menentukan titik sampel, kita mengetahui ada beberapa cara. Yang pertama yang kita kenal dengan kaidah penggandaan, yang kedua kaidah pencacahan, yang ketiga kombinasi dengan rumusnya adalah seperti yang tercantum, yaitu n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali n min r faktorial, dan permutasi yang rumusnya adalah sama dengan n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang peluang, mari kita terapkan dalam pembahasan soal berikut. Soal nomor 1. Ada 5 rute tempuh dari kota A ke kota B dan 4 rute tempuh dari kota B ke kota C. Jack melakukan perjalanan pulang pergi dari kota A menuju kota C via kota B dengan tidak boleh melewati rute yang telah dilalui. Pertanyaannya, berapa banyak jalur rute tempuh? Kita tuliskan bahwa ada kota A, kemudian ada kota B, kemudian ada kota C, di mana kota A ke kota B memiliki 5 jalur yang berbeda. Kemudian dari kota B ke kota C ada 4 jalur yang berbeda. Nah, kemudian seseorang melakukan trip perjalanan dari A ke C dan kembali, ya, dari A ke C itu adalah tentunya adalah 5 dikali 4 rute, ya, itu sama dengan 20 rute. Kemudian karena dia harus kembali, ya, kembali ke A, ya, kembali ke A. Nah, ini rute yang sudah dilalui, misalnya ini dan ini, maka tidak boleh dilalui lagi, sehingga didapat menjadi 3 dikali 4 rute, sehingga ini adalah 12 rute. Karena perjalanan yang dilakukan adalah pergi dan pulang, maka ini harus kita kali, ya, kita kali, sehingga didapatlah 2 kali 12 adalah 24, maka diperoleh totalnya adalah 240 rute yang mungkin. Maka jawaban yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 2. Rumah di perumahan Delima Jaya diberi nomor secara berurut dari nomor 1 hingga nomor 280. Berapa banyak nomor rumah yang memakai angka 8 sekurang-kurangnya 1 kali? Cacah, ya, kita akan list dia, bahwa ingat dari satuan itu hanya ada memuat 1 angka 8, ya, 1 angka 8. Kemudian puluhan tanpa 80-an, ya, tanpa 80-an, ya, itu ada sebanyak 8 angka. Lalu 80-an itu ada sebanyak 10 angka. Nah, kalau kita total ini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 19 angka. Karena sampai pada 200-an, maka ini kita kali 2. Lalu setelah itu, setelah 200-an, maka 200-an satuan, ya, 200-an satuan itu juga ada
satu angka. Kemudian 200-an ya, sampai pada 279 itu ada sebanyak 7 angka. Dan terakhir yaitu angka 280. Itu hanya ada satu angka. Jadi dengan demikian total yang memuat angka 8 minimal 1 itu adalah 2 kali sebanyak berapa ini? 19 ditambah dengan 9 diperoleh 38 ditambah 9, angka didapat hasilnya sama dengan 47 angka. Maka jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Soal nomor 3. Dari 16 atlet badminton, di antaranya 6 atlet putri, akan dibentuk tim ganda, yaitu ganda putri atau ganda campuran atau ganda putra. Pertanyaannya, berapa banyak tim ganda yang dapat dibentuk? Soal nomor 3, kalau kita perhatikan, dari informasi soal, ada sebanyak 16 atlet, di mana terdiri dari ada 6 putri, berarti sisanya adalah putra. Nah, tentunya untuk badminton atau bulu tangkis, bahwa ganda itu adalah 2 pemain, maka jika dia ganda putra, itu adalah sama dengan dari 10 putra akan kita tetapkan 2, atau ganda putri 6-2, atau ganda campuran yaitu 10-1 putra dan 6 putri dipilih 1. Nah, dengan rumus kombinasi, bahwa kombinasi itu adalah rumusnya sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n min r faktorial, didapat ini menjadi 10 faktorial dibagi 8 faktorial 2 faktorial ditambah 6 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial ditambah 10 faktorial per 9 faktorial 1 faktorial dikali 6 faktorial 5 faktorial 1 faktorial, didapat ini menjadi 10 kali 9 dibagi 2, 6 dikali 5 dibagi 2, ditambah 10 dikali 6. Akhirnya diperoleh hasilnya 45 ditambah 15 ditambah 60, hasilnya sama dengan 120. Jadi ada sebanyak 120 formasi yang bisa dipasang. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi C. Soal nomor 4. Peluang BK dan Chris remedial di ujian mata kuliahnya adalah 0,20 dan 0,15. Pertanyaannya, berapakah peluang salah seorang dari mereka tidak remedial? Soal nomor 4. Dari informasi soal, bahwa peluang BK itu remedial adalah 0,2. Berarti peluang BK komplemen itu artinya 1 dikurang 0,2. 1 dikurang peluang B ya, jadinya 0,8. Selanjutnya, peluang si Chris itu adalah remedial 0,15. Maka peluang Chris tidak remedial itu adalah 1 dikurang 0,15. Kenapa demikian? Karena jangan lupa tadi bahwa nilai kisaran peluang ada di antara 0 dan 1. Nah, lalu peluang salah seorang dari mereka tidak remedial. Artinya, kalau kita sebut namanya peluang kejadian tersebut, itu adalah sama dengan saat si BK remedial dan si Chris tidak boleh remedial, atau saat si BK-nya yang tidak remedial, maka si Chris-nya harus remedial. Maka tinggal mencantumkan nilainya, ini didapat adalah 2/10 atau 1/5. Maka di sini BK komplemennya jadi 4/5. Kemudian di sini
peluang C-nya adalah sama dengan 0,15 atau 15 per 100. Ya, kemudian di sini pasti jadi 85 per 100. Jika kita sederhanakan, dibagi 5 ini dapat 20, dibagi 5 dapat 20, ini dapat 17, ini dapat 3, maka diperoleh 17 per 100 ditambah 4 kali 3 adalah 12 per 100. Diperoleh hasilnya sama dengan 29 per 100 atau 0,29. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 5. Dalam kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola putih, akan diambil 2 bola bersama secara acak. M per N menyatakan nilai peluang terambilnya bola lain warna. Pertanyaannya, berapakah nilai jumlah dari M tambah N? Disebutkan dalam suatu kotak terdapat katanya 4 bola merah dan 6 bola putih. Nah, akan diambil dari dalam kotak sebanyak 2 bola secara sekaligus, ya, secara sekaligus atau secara bersamaan. Nah, pertanyaannya, berapakah peluang terambilnya 2 bola, ya, 2 bola lain warna. Nah, kalau ini masuk dengan lain warna, berarti 1 warna merah dan 1 warna putih. Maka kita akan menuliskan pengambilan titik sampelnya adalah 1 warna merah dari 4 merah dan 1 warna putih dari 6 bola putih. Per ruang sampelnya ada total 10 bola, yang mau diambil 2 bola. Nah, sesuai dengan prinsip tadi kombinasi, ini didapat jadi 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial 1 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 5 faktorial 1 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial 2 faktorial, didapatlah 4 dikali 6 dibagi dengan 10 kali 9 per 2. Ya, ini kita coret. Didapat 2, ini didapat 3. 10 bagi 2 adalah 5. Didapat hasilnya sama dengan 4 kali 2 adalah 8 per 5 kali 3, 15. Nah, ini katanya peluangnya, ya, peluang kejadian tersebut kita sebut namanya M per N bernilai 8 per 15. Maka pertanyaannya, berapakah nilai M ditambah N? Itu hasilnya sama dengan 8 ditambah dengan 15. Hasilnya sama dengan 23. Maka opsi yang memenuhi adalah opsi D. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah bercita-citalah setinggi bintang di langit, lalu berjuanglah untuk menggapainya.